Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, nerusin konten yang kemarin. Langsung kita jawab saja pertanyaan dari teman-teman yang ada di komenan ya. Kemarin ada dua pertanyaan, kenapa jangriknya kok dibuang kepalanya. Terus yang kedua, patokan jangkrik kalau pas itu gimana gitu ya. Dan kita jawab semua hari ini, nggak usah berlama-lama karena kalau kelamaan nanti saya lupa guys. Kalau pas kita keluar kota itu kadang kita nggak sempet balesin atau jawab ya. Ini langsung kita bahas saja biar nggak lupa guys. Jadi pagi ini langsung kita jawab beberapa pertanyaan langsung, jadi biar ndak lama-lama nanti malah komentarnya mengendap ya, jadi lupa saya soalnya adminnya cuma satu. Oke, jangkrik saya itu biasanya pakai celiring, mau pakai celiring atau yang biasa itu terserah ya. Nah cuman celiring itu kadang satu jangkrik seperti ini itu biasanya kalau di biasa itu perbandingannya 2-3 ya kalau untuk jangkrik biasa. Nah nih tinggal disesuaikan sama karakternya saja. Ketika dikasih sedikit sudah mau enak, ya udah dikasih sedikit, jangan terlalu banyak untuk pakai jangkrik celiring ya. Nah ini kalau yang biasa itu biasanya kalau kita kasih jangkrik satu celiring itu kita tingkatin saja menjadi 2 ya, misalkan satu, kalau biasanya 2, kalau enggak ya 3 gitu ya tuh teman-teman. Nah untuk masalah jangkrik celiring itu selera saja, tapi rata-rata untuk pemain-pemain besar yang pernah saya review itu mayoritas rata-rata dia pakai jangkrik celiring, makanya dia berada di settingan rendah ya, dia berada di settingan rendah antara 5-7 hariannya guys itu ya. Nah kalau hari H dia tinggal naikin di H-3, H-2, H-1 seperti itu ya teman-teman. Nah ini kenapa saya buang kepalanya, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita buang seperti ini. Nah itu kita ambil perutnya saja, misalkan kita kasih itu supaya agar pencernaannya itu cepat guys, paling enggak itu dia langsung dimakan ya, langsung di ini apa terus ditelan dia. Jadi biasanya itu kalau ada murai yang dikasih makan gelondongan tuh ada sebenarnya ya, cuman kita mau ambil cepatnya saja. Nah ketika kita kasih seperti ini itu dia langsung ditelan, kecuali misalkan kita kasih dalam posisi kepalanya masih utuh ataupun apa ini ya sotangnya juga masih utuh kita kasihkan, itu kan kadang kita kelamaan juga. Nah itu dia pasti akan turun ke bawah untuk apa namanya membuang kaki-kakinya, terus itu ya baru ditelan. Nah itu salah satunya kalau kita mau ngasih jangkrik itu biar membantu si burung cepat nelan dan cepat dicerna, seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi ketika kita kasih makan biar nggak kelamaan ya tuh. Nah itu guys ya. Kalau untuk pertanyaan untuk berapa sih patokannya mas kalau dirasa jangkriknya sudah pas gitu ya,
Gini ya Mas, kalau misalkan kita ngasih jangkrik harian dirasa memang eh, cukup 5, kita kasih 5 itu kadang ada karakter burung, walaupun kita kasih 5 itu terkadang itu gacor banget, ada yang cuma ngriwe ya. Nah, kebutuhan kita itu cuman hanya ngepasin di hariannya saja. Kalau misalkan dia mintanya 5 terus kita buat main sudah enak, nah kita pasin di angka 5 saja seperti itu. Nah, jadi kalau kita nggak mencoba kita juga nggak tahu guys. Jadi kita harus mencobanya setiap kita ngeset harian ya, paling enggak 2 minggu sekali ya, cepet-cepetnya 1 minggu sekali. Jadi kita bisa melihat perkembangan si burung ini seperti apa, nanti kita bisa lihat di lapangannya ya. Paling enggak kalau kita, di tetangga atau temen punya burung, nah kita bisa track tuh minimal 3 atau 4 gitu ya, biar kita tahu ketika kita kasih jangkrik itu efek perkembangannya 1 minggu ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah, pokoknya kita sesuaikan saja sama karakternya si burung ya. Nah, jangan terlalu over ngasih jangkrik, takutnya nanti kalau terlalu over bisa jadi OB ya burung kita ya. Tuh, pokoknya intinya standar saja. Kalau misalnya pakainya mintanya celiring, kita kasih celiring. Kalau memang biasanya kita pakai jangkrik biasa, kita pakai jangkrik biasa gitu ya. Soalnya kalau kita tidak pernah mencoba, kita juga tidak akan tahu ya. Nah, kecuali sebelum kita beli, misalkan di pemilik sebelumnya udah pakai celiring, udah kita lanjutin saja. Kalau misalkan di pemilik sebelumnya itu kurang enak pakai jaring celiring ataupun birahinya ketinggian atau emosinya ketinggian, kita bisa turunin, kita bisa ganti, entah itu fornya kita ganti, terus jangkriknya yang lama kita turunin gitu kan. Nah, untuk mencari settingan dari pemilik lama ya. Nah, kalau di rumah sini itu nggak ada burung yang kita beli dari lapangan guys, semuanya kita proses dari perumahan ya. Tuh, jadi kita akan benar-benar tahu proses kita dari awal sampai nanti burung ini benar-benar jadi di lapangan ya. Kalau di sini sih kisaran harga kita beli itu mentok-mentoknya 4,5 ya, 4,5 juta itu. Oke, tuh teman-teman ya. Jadi perlu diingat juga kalau konsumsinya jangkrik dia cepat, dia tidak makan terlalu lama, itu biasanya proses pencernaannya cepat, terus nanti nyepahnya juga cepat. Terkadang itu burung ada yang nyepahnya kelamaan ya, kita tunggu sampai dia sampai dia nyepah, nggak nyepah itu ya. Jadi kalau kita kasih udah sesuai, itu biasanya entah itu nanti setengah jam ataupun lebih atau 1 jam hitungannya, itu biasanya burung tetap mau nyepah ya. Tuh, jadi kalau misalkan memang settingan hariannya jangkriknya 5, kita kasih 5, 4 kasih 4, itu sesuaikan dengan karakter si burung ya. Terkadang kita sudah kasih burung kita itu 5, dia udah gacor seperti itu, ada yang cuman ngeriwek saja, itu enggak apa-apa. Jadi nggak bisa buat patokan. Yang bisa buat patokan itu ketika kita kasih 5 udah cocok, nanti di lapangannya itu kita tinggal lihat ya, tambah greget atau kurang ya, seperti itu. Jadi kita tahunya nanti pas kita setting di set harian, kita evaluasi lagi ketika dia di lapangan ya, entah itu terlalu tinggi, entah itu terlalu rendah. Jadi kelihatan tuh dari gaya mainnya, terus nekennya juga kita bisa lihat ketika dia sudah di lapangan, seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya teman-teman itu sedikit jawaban atau
menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah komentar di kolom komentar konten kemarin ya. Tuh, kita nggak bisa melihat burung ini nanti gacor atau gimana. Kita tetap mencari set harian terbaik lah ya. Itu evaluasinya ya nanti kalau kita sudah lihat di lapangannya ya. Tuh, kalau kita tidak bisa melihat di lapangannya, kita nggak bisa mengevaluasi, kecuali burung kita itu cuman buat harian, kita gantungin saja gitu ya. Jadi tidak perlu aneh-aneh, kita tinggal kasih makan dia kenyang, biar dia bunyi semaunya, terus kita hanya digantungin di teras seperti itu. Kalau kita untuk main ya kita harus benar-benar rutin ya. Jadi hariannya itu harus menyesuaikan waktu ya. Ketika dia mintanya keluar pagi, kita keluarkan pagi. Misalkan pengennya embun pagi, kita keluarkan embun pagi sebelum jam 5, entah jam 5 gitu ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan karakter si burung, mencari top formnya si burung ini biar enak di lapangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terus untuk kalau ciri burung yang settingan hariannya harus pakai kroto itu gimana Om? Kalau kroto itu menu cemilan saja kalau buat menurut saya ya. Kalau memang dirasa burungnya itu birahinya kurang, itu terkadang gini teman-teman. Seperti contohnya Mahameru ya. Mahameru itu burung yang memang kestabilannya beberapa tahun terakhir sampai hari ini pun masih stabil. Itu kalau dia dikasih kroto itu tambah enak, seperti itu ya. Setiap dia nyeteng itu, tapi hariannya enggak pakai ya, dia cuma pakainya di hari H. Nah, ciri-cirinya kalau burung memang mintanya di harian minta kroto, kita tinggal sesuaikan saja nih. Burung itu entah itu kurang birahi, atau dia memang terlalu emosi ya. Kalau kroto itu kan buat ngademin badannya si burung biar enak gitu kan. Tapi terkadang itu kalau kita kasih krotonya berlebihan itu malah membuat burung kita itu semakin birahinya kadang itu terlalu memuncak gitu ya. Tuh, kadang nggak bisa terkontrol. Itu kita sesuaikan saja sama karakter si burung guys ya. Kalau kita pengennya pakai kroto ya tinggal kita pakai kroto setelah penjemuran, entah itu setelah nanti kita mau masukin ke rumah, itu tinggal kita kasih kroto ya sebagai cemilannya ya. Nah, kita bisa evaluasi lagi ketika kita kasih tambahan kroto di settingan hariannya. Nah, setelah di lapangan seperti apa nanti kita bisa evaluasi lagi. Entah itu terlalu over, entah itu malah tambah enak. Nah, itu tinggal kita evaluasi lagi di hari H ya. Semua itu finishing di hari H guys. Jadi kita bisa melihat si gacuan kita itu ketika hari H ya. Seperti itu. Ketika hariannya sudah pas, kita bisa mengetahuinya di hari H ya. Jadi kekurangannya, kelebihannya, jadi kita mantaunya seperti itu ya. Entah itu bongkar, entah itu kurang bongkar. Nah, nanti kita bisa lihat pada waktu kita gantangan di lapangan. Seperti itu teman-teman cara melihat kondisi settingan harian kita pada waktu kita kasih menu settingan seperti ini. Nanti kita lihat 2 minggu ke depan enaknya seperti apa. Nah, kalau susahnya itu kalau teman-teman setiap harinya pengen gantang nih ya, bagi teman-teman yang setiap harinya pengen gantang, pengen cepet-cepet burung kita itu kondisi, wah nggak bisa seperti itu ya. Jadi nanti cenderung malah burung kita jadi rusak seperti itu ya. Paling enggak kita setting itu burung kita minim-minimnya itu 1 minggu lah ya, 1 minggu maksimalnya 2 minggu atau lebih, biar dia menikmati settingan harian dulu,
ngepasin settingan hariannya dulu. Nanti hari hanya kita tinggal ngepasin saja, kita tinggal naikin, entah itu di H-3, H-2, H-1, kita tinggal naikin ya. Nanti kalau misalkan kita udah naikin tetap sama aja, kita naikin lagi seperti itu. Nah itu teman-teman sedikit sharing pengalaman atau ilmu yang memang mungkin untuk orang awam atau pemula yang belum tahu tentang settingan harian ataupun di hari hanya. Simpelnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita garis bawahi simpelnya itu set harian dulu, habis itu di set hari H ya. Kalau enggak gini, settingan harian dulu standar, hari H juga kita kasih standar, terus burungnya maksimalnya seperti apa. Oke. Untuk penambahan ulat hongkong juga teman-teman, ulat hongkong itu juga menu cemilan di hari H ya. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi burung kita juga sama. Kalau misalkan kita kasih satu entah dua, kok burungnya tambah enak, kita kunci seperti itu. Jadi kalau di cuaca panas jangan kita pakai ulat hongkong, kasihan. Biasanya itu kalau kita pakai ulat hongkong itu ngefeknya di nakal ya, di nakal. Kadang banyak nampar gitu kan. Kalau posisi adem sih tidak masalah. Itu kita kasih tambahan 1 atau 2 sampai 3 ulat hongkong ya. Tuh. Kalau memang ndak pakai ulat hongkong, burung udah enak, udah mau bongkar, udah kita pakai yang standar saja. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau memang ada kekurangan, bisa teman-teman tambahin di kolom komentar kalau memang jawaban saya kurang pas. Jadi ini sedikit jawaban yang simpel saja, jadi enggak terlalu ribet, bisa dipahami. Pokoknya tetap semangat dan terus mencoba ya. Kalau memang kita belinya dulu dari rumahan, kita harus sabar ya, sabar. Jadi jangan sampai kita tiap hari pengennya nyeting burung yang ganteng, 1 hari atau 2 hari istirahat, besoknya kita main lagi. Jangan, nanti malah bisa membuat burung kita itu terlalu over birahi atau over emosi. Paling enggak lah kita maksimalin 2 minggu ya, minim-minimnya 1 minggu sekali. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah selalu setia di channel SR TV. Jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe, komentar, like, dan sharing video ini kalau memang benar-benar bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.